Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa tuqan wa hudan ya rabbal alamin. Ikhwati wa akhwati fillah, semoga kita semua senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya pada hari ini merupakan hari yang sangat mulia di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada tanggal 17 bulan Ramadan, di mana hari ini dalam sejarah dicatat sebagai hari di mana Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Madani rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan pengantar qiraah sab'ah yang pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bersama-sama. Sedikit mengulang bahwa pada pertemuan sebelumnya dijelaskan Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril sudah dengan 7 huruf atau dengan 7 bentuk cara membaca. Dan kemarin kita sudah jelaskan bahwa 7 huruf itu maknanya adalah bukan 7 qiraat yang sekarang terkenal di masyarakat kita. Tetapi 7 huruf itu adalah 7 bentuk wajah atau 7 bentuk cara membaca Al-Quran. Juga kemarin sudah dibahas bahwa kondisi seperti ini sempat menjadi perselisihan kecil di antara para sahabat karena mereka masih belum memahami awalnya tentang cara baca Al-Quran ini. Sampai kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Maka hari ini kita akan berdiskusi bagaimana sih sebetulnya perkembangan daripada ilmu qiraat mulai dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Sahabat Madani rahimahumullah, bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, ya, maka Al-Quran itu sudah ditulis, sudah dicatat, karena ketika Rasulullah SAW hidup, ketika turun Al-Quran, maka Rasulullah memerintahkan kepada sahabat, catat ini di ini, namanya surat ini. Ya, ada yang dicatat di pelepah kurma, ada yang dicatat di tempat-tempat yang lain, sehingga ketika Rasulullah SAW wafat itu sebetulnya Al-Quran itu sudah tertulis, sudah tercatat, tapi belum tersusun. Sehingga ketika Rasulullah SAW wafat, ya, sempat terjadi banyaknya para ahli-ahli Al-Quran yang dibunuh, ya, banyak ahli-ahli Al-Quran yang wafat. Lalu kemudian Umar bin Khattab, sahabat Rasulullah SAW, melihat ini sebagai sebuah hal yang perlu dipikirkan bersama. Maksudnya bagaimana? Umar melihat bahwa ketika banyak ahli-ahli Al-Quran yang sudah tiada, maka beliau khawatir dengan tidak adanya para ahli-ahli Al-Quran, ini Al-Quran akan punah, Al-Quran akan hilang. Oleh karena itu
ya, kemudian Umar bin Khattab memberikan sebuah usulan kepada siapa? Kepada Khalifah Abu Bakar saat itu. Apa usulannya? Usulannya kata Umar bin Khattab, wahai Abu Bakar, kita melihat sekarang ahli Al-Quran sudah banyak yang berguguran, sudah banyak yang kembali ke rahmatullah. Ini jika dibiarkan begini saja maka akan menyebabkan punahnya Al-Quran. Lantas kalau demikian mau bagaimana? Kata Abu Bakar, saya mengusulkan agar Al-Quran itu dibukukan. Oh, akhirnya Abu Bakar tidak terima. Tidak, saya tidak mau, karena ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Karena ini adalah perbuatan bid'ah, kata Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tapi kemudian Umar menjelaskan tentang alasan kenapa harus dibukukan. Ini sebagai sebuah kekhawatiran kalau nanti Al-Quran itu menjadi tidak ada, menjadi punah. Ya, lalu kemudian lama-lama akhirnya Abu Bakar terbuka hatinya dan memahami bahwa ini perlu dan penting untuk dilakukan demi kemaslahatan, ya, kelestarian kitabullah. Akhirnya Abu Bakar kemudian sepakat dengan Umar bin Khattab. Kalau begitu siapa yang bertanggung jawab untuk membukukan Al-Quran yang dikenal dengan tadwinul Quran? Ya, maka kemudian Umar mengatakan tidak ada yang lebih baik, ya, tidak ada yang lebih alim terhadap bacaan-bacaan Al-Quran melebihi sahabat yang bernama siapa? Zaid bin Thabit. Akhirnya Abu Bakar dengan Umar, ya, mendatangi sahabat Zaid bin Thabit dan menyampaikan sama seperti apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab kepada Abu Bakar. Dan bagaimana reaksi dari Zaid bin Thabit? Oh, ternyata reaksi pertama daripada Zaid bin Thabit ini juga sangat menolak, karena beliau melihat ini tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tapi kemudian setelah dijelaskan, akhirnya ya sahabat Zaid bin Thabit kemudian menerima, dan akhirnya dibentuklah sebuah panitia yang diketuai oleh sahabat yang bernama Zaid bin Thabit. Ya, lalu kemudian setiap orang yang dulu pernah menerima diajarkan Al-Quran oleh Rasulullah SAW, kemudian memberikan informasi. Tetapi tidak begitu saja. Jadi Zaid bin Thabit itu dia punya tempat. Nanti kalau orang ada sahabat yang datang, saya menerima ayat ini dari Rasulullah SAW, lalu kemudian dibacakan, tetapi dia harus mendatangkan saksi bahwa memang seperti itu. Sehingga akhirnya, ya, setelah proses yang begitu panjang dan ketat, ya, akhirnya proses pembukuan Al-Quran itu berhasil dilaksanakan, ya, sehingga Al-Quran itu, ya, dibukukan atau ditadwinkan pada zamannya Abu Bakar radhiyallahu anhu, sehingga Al-Quran itu sudah terbentuk dalam sebuah mushaf. Jadi kalau sebelum ada zamannya Abu Bakar itu Al-Quran masih ada di pelepah kurma, ada yang di potongan kayu dan terusnya, ya, masih tercecer. Sehingga Abu Bakar berdasarkan usulan dari Umar membentuk sebuah kepanitiaan untuk mengumpulkan Al-Quran menjadi satu mushaf. Satu mushaf ini lalu kemudian dipegang oleh Abu Bakar. Ketika Abu Bakar meninggal, maka khalifah pindah ke tangan Umar bin Khattab. Dan ketika masa Umar bin Khattab ini tidak terjadi sebuah permasalahan, ya, sehingga Al-Quran yang tadinya atau mushaf Al-Quran yang tadinya ada pada Abu Bakar lalu kemudian pindah ke Umar bin Khattab, sampai kemudian Umar bin Khattab meninggal dunia dan khalifah pindah ke Utsman bin Affan, sahabat
Utsman bin Affan. Dan pada saat itu mushaf yang dibukukan pada zaman Abu Bakar tadi tidak pindah ke tangannya Utsman bin Affan, tapi ada pada siapa? Pada istrinya yang bernama Hafsah. Ya, kepada Hafsah. Jadi Quran itu pindah ke Hafsah. Nah, disinilah pada zamannya Utsman bin Affan terjadilah sebuah perselisihan. Kenapa? Karena Quran yang dibukukan itu hanya ada pada sahabiah yang bernama Hafsah. Sementara waktu itu ada mushaf lain yang susunannya itu tidak sesuai dengan susunan seperti sekarang ini. Jadi susunan Al-Quran itu memang berdasarkan wahyu, ini surat ini nanti taruhnya di sini berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada malaikat yang kemudian disampaikan kepada Rasulullah. Sudah disusun Al-Fatihah, Al-Baqarah dan seterusnya itu sudah disusun pada zaman Abu Bakar. Ya, tetapi ada juga sahabat yang mengumpulkan Al-Quran itu berdasarkan turunnya wahyu. Susunannya tidak Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran tidak, tetapi berdasarkan turunnya wahyu. Al-Alaq, Al-Mudaththir dan seterusnya, Al-Fatihah. Ya, sehingga pada suatu saat dalam sebuah peperangan, jadi para sahabat ini pada zaman Utsman bin Affan waktu itu akan melakukan sebuah peperangan. Jadi banyak yang mengikuti peperangan itu, dan ketika mereka dalam perjalanan itu masing-masing mereka ada yang membaca Al-Quran, tapi kemudian terjadi perbedaan bacaan. Maka sehingga akhirnya ini menjadi sebuah hal yang menjadikan mereka berselisih. Oh, kamu baca Quran seperti itu. Dari mana kamu dapat seperti itu? Ya, oh dari Rasulullah enggak. Oh, akhirnya terjadilah sebuah perselisihan. Nah, saat itu perselisihan dilihat oleh sahabat yang bernama Hudzaifah al-Yaman. Melihat terjadinya perselisihan itu, kemudian akhirnya sahabat Hudzaifah al-Yaman kemudian mengadukan ini kepada sahabat yang bernama Utsman bin Affan. Akhirnya Utsman memutuskan untuk menyatukan mushaf. Menyatukan mushaf yang diketuai oleh siapa? Diketuai kembali oleh sahabat yang bernama Zaid bin Sabit lagi. Karena beliau ahlinya Al-Quran. Akhirnya karena terjadi perselisihan itu, kenapa terjadi perselisihan? Karena kemarin Al-Quran diturunkan dengan 7 huruf. Ada yang membacanya illa yatan wahidah, ada yang membacanya illa sayhatan wahidah. Akhirnya ini menjadi sebuah perselisihan yang kemudian menjadikan sahabat Utsman bin Affan memutuskan untuk menyatukan Al-Quran dalam sebuah mushaf. Mushaf itulah yang kemudian sekarang dikenal dengan mushaf Rasm Utsmani. Kenapa dinamakan dengan mushaf Rasm Utsmani? Karena mushaf Rasm Utsmani inilah yang menghimpun cara baca yang berbeda-beda itu. Misalnya Maliki Yaumiddin itu bacaannya beda-beda. Ada yang Maliki Yaumiddin, ada yang Maliki Yaumiddin. Tetapi karena pada zaman dulu belum ada harokat, belum ada titik, maka penggunaannya tidak ada alifnya. Satu bentuk tulisan tapi bisa mencakup semua bacaan. Akhirnya dibentuklah Al-Quran itu disusun dengan Rasm Utsmani yang bisa menampung atau yang bisa digunakan dengan cara bacaan semua imam. Semua cara bacaan itu. Nah, dengan berpatokan kepada 3 kaidah. Karena terjadi perselisihan itu kemudian dibentuklah 3 kaidah.
Kaidahnya yang pertama adalah yang setor kepada Zaid bin Sabit itu harus betul-betul terbukti bahwa dia sanadnya muttasil kepada Rasulullah. Misalnya sahabat, saya membaca dari sahabat ini terus sampai nyambung pada Rasulullah. Kalau itu nyambung maka diterima. Yang kedua, ya harus sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Ya, harus sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Yang ketiga harus sesuai dengan kaidah harus sendiri. Sehingga kalau ada cara baca lain yang tidak sesuai dengan rasulnya, tidak sesuai dengan kaidah nahwu, ya, tidak riwayatnya tidak mutawatir, maka itu tidak diterima. Walaupun bisa jadi ada bacaan Quran yang sebenarnya dari Rasulullah SAW, seperti inkanat illa sayhatan wahidah, itu ada riwayat yang lain yang menyebutkan inkanat illa dzabiyatan wahidah. Tetapi karena dzabiyatan wahidah ini tidak sesuai dengan Rasul Usmani, maka kemudian tidak masuk. Nah, akhirnya dibentuklah ya dari Quran dengan Rasul Usmani ini dibuat dalam sebuah riwayat itu sebutkan ada yang mengatakan 6, ada yang mengatakan 7 mushaf. Ya, 6 mushaf, 7 mushaf ini kemudian dikirim ke Syam, ya, ke Baghdad, ke Irak dan seterusnya ke Kufah. Ya. Nah, ini dikirim ke berbagai wilayah Arab. Nah, ketika ini dikirim, maka di sana banyak para sahabat-sahabat yang ahli-ahli Al-Qur'an. Dari mereka ini kemudian juga lahir orang-orang yang mahir ya bidang Quran, ilmu-ilmu Al-Qur'annya, bacaannya, hafalannya. Sehingga akhirnya dari berbagai macam wilayah ini lahirlah para ya Syekhul Quran, orang yang betul-betul ahli dalam bidang Al-Qur'an. Tetapi ternyata ya setelah banyaknya ahli-ahli Al-Qur'an yang belajar dari para sahabat-sahabat ini, tepatnya pada ya kalau tidak salah abad ketiga, ya ini kemudian muncul sebuah permasalahan kembali. Apa permasalahannya? Ternyata banyak orang-orang yang sengaja ingin ya merusak Islam, menimbulkan sebuah fitnah. Dengan apa? Dengan merubah cara bacaan Al-Qur'an yang sebetulnya sudah dibuat kesepakatannya pada zaman Utsman bin Affan. Contohnya bagaimana? Ya, mereka banyak yang mengaku-ngaku bahwa saya ini bacaannya sanadnya nyambung kepada Rasulullah. Semua akhirnya banyak yang mengaku. Dan karena banyak yang mengaku juga menjadi timbul sebuah perselisihan. Karena timbul sebuah perselisihan ini, maka ini juga menjadi sebuah kekhawatiran. Sudah pernah terjadi pada zaman Utsman bin Affan, mereka hampir melakukan pertumpahan darah. Gara-gara apa? Gara-gara beda cara bacaan Al-Qur'an. Maka kemudian pada zaman tabi'in ini juga ya dikhawatirkan terjadi pertumpahan darah sebagaimana yang terjadi pada zaman Utsman bin Affan. Di sisi lain memang orang-orang yang sengaja ingin menghancurkan Islam, merubah apa misalnya liman khalfaka ayat falyawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayat. Ada ayat yang liman falyawma nunajjika litakuna liman khalfaka. Yang betul tulisannya liman khalfaka. Tulisannya khalfaka. Tapi kemudian ada yang merubah cara bacanya dengan liman khalfaka ayat. Dan banyak lagi beberapa contoh yang lainnya yang ini sengaja dimunculkan. Ya, qiraah yang tidak sesuai dengan Rasul Utsmani juga muncul lagi. Sehingga akhirnya pada zaman itu ada seorang tokoh ulama ahli hadis yang bernama Al-Imam Abu Bakar Ibnu Mujahid. Nah, Imam Abu Bakar Ibnu Mujahid ini yang kemudian melihat hal ini sangat dikhawatirkan terjadi sebuah perselisihan. Sehingga akhirnya beliau memutuskan mengusulkan untuk menyeleksi membentuk sebuah tim kepanitiaan yang dipelopori oleh beliau, yang kemudian disaring orang yang ngaku-ngaku tadi
ya, orang yang ngaku-ngaku bahwa saya bacaan Qur'annya sanad nyambung pada Rasulullah sesuai dengan kaidah Rasul Usmani, lalu kemudian disaring, diseleksi, sehingga akhirnya hasil ya penyeleksian yang dilakukan oleh Imam Abu Bakar Ibnu Mujahid, maka terpilihlah 7 orang yang betul-betul dinyatakan paling kuat. Sandarannya apa? 1, dari sanadnya. Jadi semua orang yang mengaku itu kemudian diteliti sanadnya, ya, lalu kemudian dilihat sanadnya ini belajar dari mana, ini nyambung tidak sampai Rasulullah. Ketika nyambung, oke, sudah masuk kategori 1. Yang kedua, bagaimana bacaan dia sesuai dengan kaidah bahasa Arab? Tidak. Kalau sesuai dengan bahasa Arab kaidahnya berarti dia masuk kategori. Kemudian yang ketiga, apakah ini sesuai dengan kaidah Rasul Usmani? Oh, kalau iya berarti masuk. Dan di antara sekian banyak orang yang mengaku bahwa bacaan mereka adalah nyambung kepada Rasulullah SAW di sanadnya, ternyata yang betul-betul memenuhi syarat hanya 7 orang. Maka 7 orang inilah yang kemudian ditetapkan ya sebagai tokoh ilmu qiraat, tokoh bidang ilmu qiraat atau yang dikenal dengan imam qiraat sab'ah. Kenapa dikatakan sab'ah? Karena yang betul-betul memenuhi syarat menurut Ibnu Mujahid hanya 7 orang. Ya, siapa 7 orang itu? Yang pertama namanya singkatnya Imam Nafi'. Nanti kalau untuk biografinya kita bisa baca di berbagai macam literasi. Jadi yang pertama Imam Nafi', ini dari Makkah. Kemudian Ibnu Katsir dari Madinah, Ibnu Amr dari Basrah, kemudian Ibnu Amir dari Syam, kemudian Asim, Hamzah dan Al-Kisai. 7 orang ini. Nafi', Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Amir, Asim, kemudian Hamzah dan Kisai. Nah, 7 orang inilah yang ditetapkan oleh Ibnu Mujahid sebagai tokoh pelopor atau tokoh yang betul-betul menguasai ilmu qiraat itu. Sehingga dari sinilah muncul kemudian istilah qiraah sab'ah. Qiraah yang cara bacanya nyambung kepada salah satu dari 7 imam ini. Ya, jadi kisahnya seperti itu. 7 orang inilah yang kemudian ditetapkan menjadi tokoh besar yang bacaan Qur'annya sanadnya nyambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian Imam Ibnu Mujahid atau Abu Bakar Ibnu Mujahid membuat sebuah buku yang bernama As-Sab'ah, yang isinya adalah keterangan tentang cara membaca bagi setiap masing-masing imam itu. Nah, semenjak kejadian itu ditetapkannya 7 orang imam di bidang qiraat itu, alhamdulillah tidak terjadi kembali permasalahan-permasalahan. Sehingga semua bacaan Al-Qur'an yang ada di dunia ini akan kembali kepada 7 cara baca yang dipelopori oleh 7 imam tadi. Nah, makanya di awal sudah disampaikan bahwa 7 qiraat itu bukan makna dari 7 huruf tadi. Kenapa? Karena 7 qiraat ini munculnya belakangan pada zaman masa tabi'in. Nah, setelah Ibnu Mujahid mempelopori qiraat sab'ah itu, lalu kemudian berikutnya di masa-masa berikutnya ada muncul murid-murid dari Imam Ibnu Mujahid ini. Salah satunya yang paling terkenal tokohnya adalah namanya Ad-Dani Abu Amr, atau muncul disebut dengan Abu Amr Ad-Dani. Tokoh ilmu qiraat yang berikutnya yang sangat populer adalah yang dikenal dengan Ad-Dani. Nah, Ad-Dani ini dari buku yang dikarang oleh Ibnu Mujahid yang berjudul As-Sab'ah itu, kemudian beliau membuat ringkasan yang bernama
At-Taisir. Lalu kemudian ya Adan ini punya murid lagi, dan di antara muridnya yang paling terkenal adalah Imam Asy-Syatibi. Imam Asy-Syatibi ini yang membuat ringkasan daripada At-Taisir menjadi kitab Hirzul Amani wa Wajhut Tahani melalui bentuk syair-syair. Nah, dari sinilah pelopor jalur qiraat sabah itu yang dikenal dengan melalui jalur Asy-Syatibi. Nanti berikutnya muncul Imam Ibnu Al-Jazari yang mempelopori, melakukan penelitian lagi dan menemukan ternyata bahwa qiraat itu tidak hanya 7 yang kuat yang mutawatir, tetapi nanti ada 3 lagi, sehingga qiraat itu tidak hanya menjadi 7 tetapi 10. Dan pada saat adzan itu setiap imam qiraat itu memiliki 2 rawi. Jadi kalau 7 qiraat, 7 imam memiliki 2 rawi. Ya, contohnya Hanafi punya rawinya adalah Qalun dan Warsh dan seterusnya. Insyaallah nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan langsung belajar bagaimana cara membaca masing-masing imam itu sekaligus juga dengan prakteknya. Mudah-mudahan hal ini bisa membawa manfaat buat saya pribadi dan buat kita semuanya, dan insyaallah jangan ketinggalan mengikuti kajian ini sehingga kita bisa belajar bersama-sama tentang al-qiraat as-sab'ah dan al-qiraat al-'asharah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.